Gara-gara kaum 58% nih beda, muncullah pajak 12%. Padahal ya sebenarnya kalau pakai kris ini kan membantu semua kan, bagi pembeli dan bagi pedagang. Tapi kalau misalnya PPN dah naik, udahlah potongannya lagi. Aduh, udahlah harga dia misalnya dia cuma bayar 10.000, dipotong 12%, macam mana? Cuma dapat berapa dia? Tak ada untung. Welcome to salurane Mbak Yuseng asli. Monggo rek. Imbas PPN 12%, pedagang pasar tidak mau pakai kris. Pedagang pasar tradisional di Jakarta mengaku ogah menggunakan kris karena kenaikan PPN 12%. Rita, seorang pedagang bumbu masak instan di Pasar Jaya, Cijantung, Jakarta Timur, mengaku para pedagang, khususnya pedagang komoditas pangan, sayuran di pasar ini sepakat untuk tidak mengadopsi sistem pembayaran kris karena biaya jasanya dibebankan ke pedagang. Ini makanya PPN 12% ini kita sepakat nggak pakai kris, katanya kepada Kumparan Rabu 25 Desember. Saat ini katanya PPN 12% belum berlaku saja. Harga bumbu instan dari pabrik yang dipasok ke mereka sudah mengalami kenaikan. Misal saja bumbu dapur kemasan instan yang biasa dijual satuan Rp8.000 nantinya menjadi Rp10.000. Lalu santan kemasan instan yang biasa dibanderol Rp10.000 per 3 kemasan nanti menjadi Rp5.000 per kemasan. Pedagang yang lain, Nando, juga mengaku ada kenaikan harga untuk beberapa barang hasil produksi pabrik yang dijual di tokonya, seperti santan kemasan instan dan tepung terigu. Santan kara sekarang udah Rp5.000 per kemasan, nggak Rp10.000 per 3 kemasan lagi, kata Nando ditemui di lapak dagangnya. Kumparan Jamal Ramadan. Nando nih sama Rita nih, dia termasuk dalam kaum 58% yang kemarin ini tak beda. Aku tak tahu pasti Mbak Yu, tapi si Rita sama Nando ini dia pedagang dekat pasar, dekat Cijantung tuh, Jakarta. Gara-gara kaum 58% nih beda, muncullah pajak 12%. Padahal ya sebenarnya kalau pakai kris ini kan membantu semua kan, bagi pembeli dan bagi pedagang. Tapi kalau misalnya PPN dah naik, udahlah potongannya lagi. Aduh, udahlah harga dia misalnya dia cuma bayar 10.000, dipotong 12%, macam mana? Cuma dapat berapa dia? Tak ada untung. Buat korang warga Malaysia dan Singapura, betul tak? Dekat daerah korang PPN nih dekat Singapura 9%, dekat Malaysia 10%. Indonesia nih sekejap lagi nak 12% PPN-nya. Kalau iya coba komen kat bawah. Yunda tahu kok tanya saya. Jadi kalau kita beli makanan atau barang tuh beda, harganya jadi naik 12%. Iya, kalau resto-resto mahal tuh misalnya kita harganya 100.000 ditambah 12% jadi 100 berapa gitu. Oh, kalau macam nih negara Malaysia sangat diuntungkan beda. Macam mana pula negara Malaysia yang untung kalau misalnya macam mana pula negara Malaysia yang untung kalau PPN ini? Ada ya. Rumah sakit swasta yang ada dekat Indonesia nih beda. Yang mahal-mahal nomor 1 yang ke Indonesia nih beda. Harganya pasti naik tuh. Jadi warga Indonesia banyak yang nanti berobat ke Malaysia. Sekarang aja banyak tuh warga Indonesia yang berobat ke Malaysia. Apalagi daerah-daerah kita nih, daerah Kepri. Paling banyak, paling sering masuk Malaysia cuma berobat aja. Apalagi nih PPN Indonesia kan mau naik 12%. Lebih banyak lagi warga Indonesia nanti yang akan berobat ke Malaysia. Majulah Singapura. Majulah Malaysia lah, apa pula Singapura. Tapi betul nih beda. Walaupun warga Indonesia lebih banyak berobat ke Malaysia nih beda, yang maju nanti pun tetap Singapura. Majulah Singapura. Jadi apalah kata netizen Fufu Fafa buta mata buta fakta nih beda. Engkau nak aku bercakap bahasa Thailand ke bahasa India? Bahasa Fufu Fafa aja lah beda. Yo ndak tahu kok tanya saya. Efek domino akan berlaku kebijakan pajak 12%. Rakyat dipajaki tinggi, orang kaya dihapus pajak. Tax amnesty. Apakah Indonesia dinyatakan sehat? Kata Indra Tiga Darmawan. Dijawab sama Sabu Garai. Kurang lihai bernegosiasi kah? Intinya sebuah negara itu miniatur perusahaan dan pemerintah. Sebagai manajemen pengelolaannya, pegawai outsourcing per 5 tahunan. Skema pemilu, efek konsekuensi berdemokrasi yang katanya demokrasi sih. Semoga nasibmu membaik wahai sang Garuda Nusantara. Yang aku lihat nih beda, Malaysia akan semakin berjaya dan kaya raya karena akibat dari kenaikan PPN 12% di Indonesia. Kris kena pajak, uang cash kena uang bohongan, menyala Konoha, kata Halimut. Dijawab sama Supriyanto. Iya juga lagi. Dijawab lagi sama Zeli. Tapi kemarin ada kasus uang palsu yang mirip banget sama uang asli. Dijawab lagi sama Budi. Orang yang sabar jarang mau buru-buru. Dijawab lagi sama Rahma. Lolos di ATM uang palsunya loh katanya. Iya beda. Yang lagi booming nih kasusnya tentang uang palsu UIN Makassar tuh. Nilainya ratusan triliun beda. Uang palsunya nih sampai sulit dilihat kepalsuannya. Betul-betul mirip kali berarti Mbak Yu. Lanjut beda. Apa kata netizen
netizen Fufu Fafa. Semua gara-gara pernyataan buat cek ombak. Masyarakat dia jadi cenderung takut dan terlanjur meluas, kata Iksan Nu. Dijawab sama Sabu Ngarai. Hikmahnya apa? Jangan bermain api dengan api, apalagi air seapi-apinya. Kalau nggak kepercik ke muka sendiri, kegulung ombak, api, tsunami. Jangan main-main ya, mengerti wahai kalian? Iya, maksud dia tuh jangan bermain api beda, karena api ini berbahaya. Apalagi negara api. Woi, negara api tuh hanya di Avatar Eng tuh. Doraemon pun ada negara api beda. Episode berapa? Bobo Boy pun sekejap lagi ada negara api nih beda. Kalau Adit Sopo Jarwo? Yo ndak tahu kok tanya saya. Ambil duit cash di ATM juga kena pajak lagi. Dalam kurung bayar tukang parkir, kata Afif Ari. Dijawab sama Brilian Dini. Pajak parkir ATM, pajak parkir Alfa atau Indo, belum lagi pajak parkir pinggiran jalan. Menyala Indonesia. Dijawab sama Azwa Decoration. Asli pajak, katanya cuma 2.000 aja, anggap aja sedekah. Tadi aja tukang parkir depan toko gua jam 12 siang udah dapat 250.000. Orang Indonesia beda yang menggunakan motor nih mengeluarkan uang selama 1 tahun tuh sampai 30 juta beda hanya untuk bayar parkir. Bisa beli motor 1 biji lagi tuh Mbak Ayu. Tapi ini untuk bayar parkir di Indonesia beda. Banyak toko dan kedai-kedai itu tutup gara-gara ada parkir liar di depan toko mereka yang di backing sama ormas-ormas sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal Kris Gateway untuk meningkatkan kemudahan pembayaran. Kalau Kris nggak ikut naikkan, masyarakat bisa banyak yang pakai Kris. Kata Let Me 510. Dijawab sama Muhammad Smith. Iya, kalaupun dibebankan kepada pedagang pajaknya, pasti pedagang menyesuaikan harga untuk dijual dan ditanggung kepada pembeli. Jadi sama aja, pembeli juga nanggung pajaknya loh. Wahai warga Indonesia, nasi sudah menjadi bubur. Mulai dari PPN 12%, bisa jadi nanti PPN sampai 25%. Kita tunggu aja. Wahai warga Malaysia, kalau PPN Indonesia udah sampai 25%, berjayalah korang sampai kaya raya. Banyak warga Indonesia yang berobat sampai ke Malaysia. Majulah Singapura. Sebelumnya PPN berapa persen selama ini nggak cross check, kata Adi Pranoto Dito. Dijawab sama Dian Apriani. 12% juga udah dari Jokowi, tapi baru mau disahkan bulan Januari 2025 pas udah lengser. Taklah, PPN Indonesia ini 11% beda. Itu pun banyak warga Indonesia yang berat nak bayar beda. PPN di Singapura 9%, PPN di Malaysia 10%. Penindasan berkedok pajak, kata Alan. Kalau negara mau maju harus ada pajak. Naikkan aja kalau gitu pajak setinggi-tingginya. Nggak mau Kris dihantui uang palsu soalnya, kata Iqbal Fakot. Dijawab sama Rumah Gamis Yulia. Uang palsunya buat belanja lagi, kan nggak ketahuan kalau palsu. Terus dijawab lagi sama Iqbal Fakot itu. Wih, kalau gitu berarti mending kita normalisasi aja ya. Toh yang mulai menyebarkan dari kalangan pemerintah juga kan. Terus jawab lagi sama Karambia Mundo. Anjir, kelas menengah benar-benar kejepit pajak pemerintah dan mafia. Kelas menengah Indonesia ini selalu menjadi korban beda. Pendapatan mereka ini tak besar, tapi selalu kena pajak. Dan kelas menengah Indonesia ini jarang mendapat bantuan dari pemerintah. Padahal pajak Indonesia ini berasal dari kelas menengah Indonesia. Gas terus sampai jurang, nggak usah belok. Apapun masalahnya, makan gratis solusinya, kata Fajar 013. Kalau makan gratis, itu Indonesia dapat bantuan dari beberapa negara. Iya, pinjam duit kan Mbak Yu, ngutang juga kan. Tak boleh bilang hutang beda. Harus bilangnya itu bantuan dari luar negara. Bantuan kalau tak dibalikkan itu baru bantuan. Kalau dibalikkan sama dia pinjaman. Beda. Nanti kau diserang sama netizen Fufu Fafa buta mata buta fakta. Majulah Singapura. Fir'aun, pencipta pajak di dunia sekitar 300 sebelum Masehi peradaban Mesir, yang dipimpin oleh Fir'aun menciptakan sistem pungutan negara kepada rakyat yang kini dikenal sebagai sistem pajak. Terus Thomas Stanford Raffles, orang pertama yang memperkenalkan pajak di Republik Indonesia. Setelah ribuan tahun dicetuskan Fir'aun, sistem pajak baru hadir di Indonesia pada tahun 1811. Kala itu pajak diperkenalkan oleh Thomas Stanford Raffles yang datang ke Hindia Belanda atas nama Kerajaan Inggris. Meski begitu, Raffles tak merasakan hasil dari idenya menerapkan sistem pajak di Pulau Jawa, sebab dia sudah harus pergi dari Hindia Belanda, sebab pada 1816 setelahnya pajak diterapkan secara ketat oleh penguasa barulah tahun 1870 pemerintah kolonial memperkenalkan pajak pribadi, pajak usaha, dan pajak jual beli. Pribumi menyumbang pajak terbesar ke pendapatan pemerintah Hindia Belanda. Rakyat diperas pemerintah. Masalahnya 200 tahun lebih diterapkan di Indonesia, tujuan penerapan pajak masih jauh dari harapan, malah membuat rakyat makin menjerit. Pajak merupakan cara-cara penjajah kolonial Belanda untuk menindas. Bacalah, kata pejuang dan pengembara. Sebenarnya lagi panjang nih ya, singkat sikit aja lah. Penat aku membaca membebel. Pejuang dan pengembara, aku nak
nak cakap dengan kau nih. Biarlah PPN Indonesia naik 12% di dunia nyata, supaya Malaysia kaya raya dan berjaya. Ini strategi yang sangat menguntungkan Malaysia dan Singapura. Bukan aku tak cinta Indonesia, tapi aku berbicara fakta nyata. Majulah Singapura. Nikmatilah rezim pilihanmu kaum 58%. Nanti disusul pakai bansos biar rakyat pada mangut-mangut, kata Syahrul 568. Mulyono, Mulyono, Mulyono. Yo nak tahu, kau tanya saya.